Bab 5116, Garda Sura hancur. Di atas reruntuhan Istana Sura, kabut merah darah bergulung seperti plasma lengket. Darah yang dimuntahkan Sang Tianyang membasahi token kuno di tangannya. Pola wajah hantu mengerikan yang terukir di permukaan token tiba-tiba menyala, dan cahaya merah merembes keluar dari setiap alur, berputar dan menggeliat seperti makhluk hidup. Suara dentuman tumpul pertama kali terdengar dari retakan tanah, seolah-olah ribuan genderang perang ditabuh di bawah tanah. Kemudian, lengan yang tak terhitung jumlahnya yang ditutupi sisik ungu tua tiba-tiba muncul dari tanah, dan suara paku yang merobek batu memekakkan telinga. Penjaga Sura, aktifkan formasi. Suara Sang Tianyang serak bagaikan lenguhan tua, dan darah berbusa di rongga bahunya tempat ia kehilangan lengannya, tetapi matanya menyala-nyala dengan tekad terakhir. Ribuan sosok tiba-tiba muncul dari celah-celah, dan setiap pengawal Sura tingginya 3 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi baju besi hitam dengan pola berwarna darah mengalir di dalamnya. Tidak ada wajah di balik helmnya, hanya dua bola api hantu yang melompat-lompat. Ujung tombak di tangan mereka menyemburkan kabut hitam beracun. Begitu muncul, mereka membentuk formasi pertempuran misterius, dengan ujung tombak menunjuk ke Master Pavilion Tianyuan di udara, membentuk niat membunuh yang mengerikan yang cukup untuk merobek awan. Saat formasi pertempuran mulai beroperasi, kabut berwarna darah di tanah ditarik paksa, mengembun menjadi pita cahaya berwarna darah yang mengelilingi pengawal Sura. Wajah-wajah yang kesakitan dan terdistorsi yang tak terhitung jumlahnya samar-samar muncul di pita cahaya, yang semuanya adalah jiwa-jiwa heroik Istana Sura yang telah tewas dalam pertempuran sepanjang masa. Master Pavilion Tianyuan tergantung di atas kabut darah. Tidak ada emosi di pupil matanya yang dikendalikan oleh mayat-mayat darah, hanya ketidakpedulian mutlak terhadap kehidupan. Dia terlalu malas untuk menundukkan kepalanya dan menatap para pengawal Sura itu. Dia hanya mengangkat tangan kanannya yang terbungkus energi mayat darah. Cahaya darah yang meluap dari ujung jarinya tiba-tiba berubah menjadi ribuan jarum terbang berwarna darah, yang masing-masing terbungkus bau busuk yang menggerogoti segalanya. Bas! Jarum-jarum beterbangan berjatuhan bagai hujan badai, dan formasi Garda Sura yang pertama terkena serangan langsung meledak menjadi cahaya ungu yang menyilaukan. Pita cahaya di inti formasi pertempuran tiba-tiba meluas, menghalangi jarum terbang yang berjarak 3 kaki, tetapi jarum terbang berwarna darah itu seperti belatung di Tarsus, menggerogoti dinding cahaya formasi pertempuran lapis demi lapis. Di tengah suara, krek-krek, para pengawal Sura di barisan depan tiba-tiba berlutut dengan satu kaki secara kolektif, api hantu di bawah helm mereka berkedip-kedip dengan hebat, dan energi di tubuh mereka secara paksa diekstraksi oleh jarum-jarum yang beterbangan. Perjuangan yang bodoh. Suara Master Pavilion Tianyuan adalah campuran aksen pria dan wanita, tajam dan dingin. Bagaimana formasi pertempuran biasa kalian dapat menahan kekuatan mayat darah? Dia memutar pergelangan tangannya, dan jarum-jarum darah yang beterbangan itu tiba-tiba bergerak semakin cepat, tidak lagi menyerang formasi tempur, tetapi justru dengan tepat menusuk ke dalam celah-celah baju ziran masing-masing pengawal Sura. Api hantu pengawal Sura pertama tiba-tiba padam, dan baju besi hitamnya hancur berkeping-keping, memperlihatkan tubuh yang telah membusuk. Berikutnya datang yang kedua, yang ke-30. Dan dalam beberapa tarikan napas, seluruh formasi Garda Shuro hancur menjadi abu seperti kartu domino. Satu-satunya suara yang terdengar adalah suara benturan logam tumpul dari tombak-tombak yang jatuh ke tanah, yang terdengar sangat keras di tengah keheningan medan perang. Sang Tianyang menyaksikan para pengawal Shuro, yang menjadi andalannya sepanjang hidup, dibantai bagaikan semut, dan rasa amis manis menyerbu tenggorokannya. Dia ingat bahwa pengawal Sura ini adalah senjata roh perang yang telah disempurnakan oleh Istana Sura selama ribuan tahun. Masing-masing dari mereka membawa sisa jiwa makhluk yang kuat, tetapi sekarang mereka berubah menjadi debu di tangan musuh. Tidak. Dia meraung seperti binatang buas yang terperangkap, tubuhnya yang tersisa bergetar hebat, dan darah di dantiannya mulai mendidih tak terkendali lagi. Pada saat ini, dua lampu hitam pekat menerobos kabut darah. Mereka adalah dua prajurit yang sebelumnya kehilangan kendali atas tubuh Dev. Aura kematian yang pekat menyelimuti mereka, dan kapak perang gelap di tangan mereka menggambar lintasan yang berliku-liku di kehampaan. Rune kuno muncul di bilah kapak. Itu adalah dua roh perang kuno yang pernah ditundukkan Dev sebelumnya. Pada saat ini, mereka tidak lagi dikendalikan oleh Dev, tetapi ditarik oleh suatu kekuatan jauh di dalam Istana Sura dan bergegas menuju Master Pavilion Tianyuan. Kepala Pavilion Tianyuan akhirnya menunjukkan reaksi. Dia menoleh untuk melihat kedua prajurit itu, dan sedikit keraguan muncul di wajahnya yang terkikis oleh mayat-mayat berdarah. Kalian berdua belum mati, tetapi mustahil bagi kalian untuk menekan kami sekarang. Bab 5117, memanggil leluhur. Suara seorang pria dan seorang wanita keluar dari mulut Master Pavilion Tianyuan pada saat yang sama. Jelaslah kedua pendekar ini datang ke sini untuk menekan dua mayat berdarah itu. Sebelum dia selesai berbicara, kedua prajurit itu mengayunkan kapak mereka secara bersamaan. Prajurit di sebelah kiri mengayunkan kapaknya dengan kekuatan besar. Kemanapun angin kapak itu lewat, riak-riak muncul di angkasa seperti gelombang air. Semburan cahaya kapak hitam menebas langsung ke kepala Master Pavilion.
Prajurit di sebelah kanan menghunus kapaknya dengan gaya feminin, dan tanda pada bilah kapak itu menyala, berubah menjadi jaring hitam raksasa yang menutupi langit dan bumi, mencoba menjebak tubuh Master Pavilion. Dua kekuatan yang sangat berbeda saling terkait, membentuk badai energi mini, yang bahkan secara paksa mengevakuasi kabut berwarna darah di sekitarnya. Kepala Pavilion Tianyuan mendengus dingin dan tidak lagi memandang rendah dirinya. Dia menempelkan kedua telapak tangannya, dan tiba-tiba pusaran berwarna merah darah muncul di dadanya. Sebuah lengan yang ditutupi sisik hijau terentang dari pusaran itu. Itu adalah lengan mayat berdarah. Lengannya sangat cepat, meninggalkan lusinan bayangan di udara, dan pertama-tama sebuah telapak tangan menamparkan kapak prajurit di sebelah kiri. Boom! Dengan suara keras, bilah kapak itu hancur berkeping-keping, dan prajurit di sebelah kiri terkejut dan mundur berulang kali. Energi hitam di tubuhnya langsung meredup 3 poin. Kemudian, lengan itu membuka kelima jarinya dan benar-benar mencengkeram jaring hitam raksasa milik prajurit di sebelah kanan. Suara kuku yang menggores rune terdengar seperti gesekan logam. Jaring raksasa itu langsung runtuh. Prajurit di sebelah kanan mengeluarkan raungan pelan dan tubuhnya bergetar hebat. Beraninya seorang pejuang bersikap lancang di hadapanku. Ada sedikit nada menggoda dalam suara Master Pavilion Tianyuan. Mayat berdarah itu tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan dua sinar energi hitam melesat keluar dari tinjunya, tepat mengenai alis kedua prajurit itu. Engah! Tubuh kedua prajurit itu seperti balon yang bocor, dengan udara hitam menyembur keluar. Mereka mencoba menyatukan tubuh mereka, tetapi tanda pada bilah kapak itu terkikis sedikit demi sedikit oleh energi mayat berdarah. Prajurit di sebelah kiri menatap terakhir kali ke arah Sang Tianyang, dan api hantu di matanya benar-benar padam, berubah menjadi gas hitam dan menghilang. Prajurit di sebelah kanan mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan, dan tubuhnya hancur, hanya menyisakan dua kapak hitam gelap yang jatuh ke tanah. Rune pada bilah kapak telah sepenuhnya menghilang, mengubahnya menjadi dua kapak besi hitam biasa. Tidak, bahkan mereka. Sang Tianyang menyaksikan kedua prajurit itu dimusnahkan, dan secercah harapan terakhir di hatinya hancur. Dia tahu bahwa kedua prajurit ini adalah petarung terbaik yang pernah ditundukkan Dev di reruntuhan kuno. Sekarang mereka pun terbunuh dengan mudah, dan Istana Sura benar-benar sudah kehabisan akal. Apakah kamu masih ingin melawan, Sang Tianyang? Kepala Pavilion Tianyuan perlahan jatuh, dan lengan mayat darah itu ditarik kembali ke dalam tubuhnya. Dia menatap Sang Tianyang, matanya berkilat penuh keserakahan, serahkan kristal darah Sura, dan aku bisa membuatmu mati dengan cepat. Sang Tianyang tertawa terbahak-bahak, dan busa darah yang dibatukannya mengembun menjadi bunga darah aneh di dadanya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya bersinar dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, Istana Shuro. Masih punya satu kartu truf terakhir. Dia menggigit lidahnya dengan keras dan memuntahkan seteguk darah yang mengandung esensi asal-usulnya. Darah itu berubah menjadi segel berwarna darah di udara dan tercetak di reruntuhan kuil leluhur yang telah lama runtuh jauh di dalam Istana Sura. Para leluhur Sura, aku, keturunanmu yang tidak layak, Sang Tianyang, mohon padamu untuk datang ke dunia ini. Saat kata-kata itu terucap, gemuruh yang mengguncang langit dan bumi terdengar dari reruntuhan kuil leluhur. Aura kuno dan agung membubung ke angkasa, merobek kabut merah darah yang menyelimuti Istana Sura. Bumi berguncang hebat, dan sebuah sosok besar yang terbuat dari tulang-tulang yang tak terhitung jumlahnya perlahan berdiri dari reruntuhan. Kerangka itu ditutupi jubah naga emas yang compang-camping, dan di rongga mata kepalanya menyala dua bola api emas sebesar batu kilangan. Itu adalah jiwa sisa para leluhur yang telah diwariskan di Istana Sura selama ribuan tahun. Suara leluhur tua itu bagaikan teriakan ribuan hantu, bergema di antara langit dan bumi. Siapa yang berani menyerbu Istana Shuro kita? Untuk pertama kalinya, tatapan serius muncul di mata Master Pavilion Tianyuan. Dia bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam raksasa tulang putih ini, kekuatan kuno yang hampir melampaui alam abadi yang tersebar. Bab 5118, Pria Bodoh. Menarik sekali bahwa aku benar-benar membangkitkan jiwa yang tersisa dari benda lama ini. Dia menjilat bibirnya, kekuatan mayat darah mengalir deras di tubuhnya, tapi jiwa yang tersisa adalah jiwa yang tersisa, beranikah kau keluar dan mati? Leluhur tua itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengangkat telapak tangannya yang besar dan bertulang dan menampaknya dengan keras ke arah tuan dari Pavilion Tianyuan. Sebelum angin palem tiba, jurang tak berdasar telah tercipta di tanah di bawahnya. Udara dipadatkan menjadi gelombang kejut yang terlihat oleh mata telanjang, menghancurkan semua reruntuhan di sekitarnya menjadi bubuk. Pemimpin Pavilion Tianyuan tidak menghindar atau menghindar. Sebaliknya, dia membentuk segel dengan tangannya. Tiba-tiba, peti mati besar berwarna merah darah muncul di depannya. Itu adalah peti mati yang menyegel mayat berdarah sebelumnya. Tutup peti mati tiba-tiba terbuka, dan bau busuk yang menggetarkan jiwa menyembur keluar. Tentakel berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya terentang dari peti mati, melilit Master Pavilion, membentuk perisai berwarna darah yang kokoh. Boom! Telapak tangan tulang raksasa menghantam perisai berwarna darah itu dengan keras. Seluruh reruntuhan Istana Sura berguncang hebat, awan gelap bergulung di langit, dan kilat serta guntur menyambar.
Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada perisai berwarna merah darah itu, tetapi akhirnya perisai itu berhasil memblokir serangan itu. Pemimpin Pavilion Tianyuan mengerang, jejak darah mengalir dari sudut mulutnya, tetapi matanya menunjukkan kegembiraan. Kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan, tetapi apakah ini semua yang kamu miliki? Dia menusukkan tangannya ke dalam peti mati berdarah itu, dan terdengar suara gemuruh dari dalam peti mati itu. Energi mayat berdarah yang lebih kuat pun ditarik keluar olehnya, berubah menjadi seberkas cahaya berdarah yang melesat ke arah leluhur itu. Kemanapun sinar cahaya itu lewat, ruang itu hancur seperti kaca. Tubuh kerangka leluhur itu terkena sinar cahaya itu, membuat suara berderak. Api kemasan di rongga matanya bergoyang hebat dan hampir padam. Tidak, leluhur. Mata Sang Tianyang merah karena marah. Dia bisa merasakan bahwa jiwa leluhurnya yang tersisa menghilang dengan cepat. Leluhur tua itu mengeluarkan raungan memilukan, dan tubuh kerangkanya tiba-tiba meledak, berubah menjadi bila-bila tulang yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah, mencoba mati bersama dengan penguasa Pavilion Tianyuan. Akan tetapi, Master Pavilion hanya melambaikan tangannya dengan santai, dan tentakel berdarah itu menghancurkan semua bila tulang tanpa menimbulkan riak sedikitpun. Jiwa leluhur yang tersisa dimusnahkan sepenuhnya, dan tekanan kuno antara langit dan bumi juga menghilang. Pimpinan Pavilion Tianyuan berjalan perlahan ke arah Sang Tianyang, menginjak mayat para pengikut Istana Sura di setiap langkahnya, dan percikan darah mewarnai jubahnya menjadi merah. Sekarang, kau sudah menggunakan semua trikmu. Suaranya dingin. Aku akan bertanya sekali lagi, di mana kristal darah Sura? Sang Tianyang menatap tumpukan mayat di sekitarnya dan reruntuhan yang ditinggalkan ayahnya, dan jejak keraguan terakhir di matanya menghilang. Dia tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar. Jika kau menginginkan kristal darah Sura, maka lewatilah mayatku. Tubuhnya tiba-tiba tegak, dan matanya yang tadinya redup tiba-tiba menjadi sangat terang. Darah di dantiannya tidak lagi terbakar, tetapi mengembun dengan cepat membentuk bola cahaya merah darah yang menyilaukan. Istana Shuro, lebih baik mati daripada menyerah. Murid Master Pavilion Tianyuan menyusut. Dia tidak menyangka Sang Tianyang akan memilih untuk menghancurkan dantiannya sendiri. Mencari kematian, dia melangkah mundur tiba-tiba dan pada saat yang sama mengangkat peti mati berwarna merah darah untuk menghalangi di depannya. Boom! Terdengar ledakan memekakkan telinga, dan tubuh Sang Tianyang berubah menjadi awan jamur berdarah. Gelombang kejut energi yang mengerikan menyebar darinya, menyapu semua puing-puing bangunan dan pecahan tubuh di sekitarnya ke langit, membentuk badai berdarah. Peti mati berwarna darah itu bergetar hebat di bawah gelombang kejut, dan retakan halus yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaannya. Penguasa Pavilion Tianyuan juga terkejut dan darahnya melonjak, dan darah mengalir dari sudut mulutnya lagi. Namun, ketika cahaya ledakan itu memudar, penguasa Pavilion Tianyuan menyingkirkan kabut darah di depannya dan melihat reruntuhan yang kosong. Meskipun ledakan diri Sang Tianyang sangat kuat, namun gagal melukai fondasinya, malah menghancurkan martabat terakhir Istana Sura hingga berkeping-keping. Orang bodoh. Bab 5119, Busur Raja Dewa muncul. Master Pavilion mendengus dingin dan melirik altar yang telah lama runtuh di tengah Istana Sura. Sepertinya aku hanya bisa pergi dan menemukannya sendiri. Pada saat ini, cahaya hijau menerobos langit, dan Dev akhirnya tiba. Dia melihat pemandangan gunung mayat dan lautan darah di depannya, pada sisa fluktuasi energi penghancur diri di tanah, dan pada tubuh Master Pavilion Tianyuan yang dikendalikan oleh mayat berdarah tidak jauh dari sana. Matanya langsung dipenuhi dengan darah merah. Ayah! Sang Lan meraung sedih dan marah. Dia bisa merasakan napas ayahnya telah hilang sepenuhnya. Huo Jingjing, Mo Qingyun, dan Huo Feng juga tiba tak lama kemudian. Ketika mereka melihat pemandangan tragis itu, ketiganya menjadi pucat. Huo Jingjing menutup mulutnya, air mata berkilauan di matanya. Ini. Apa yang terjadi? Seluruh Istana Sura telah berubah menjadi lautan darah dan mayat, tidak ada seorang pun yang masih hidup. Mo Qingyun dan Huo Feng juga ketakutan dengan pemandangan di hadapan mereka. Sungguh menyedihkan. Sang Lan merasakan layar hitam di depan matanya dan dia pingsan. Melihat ini, Mo Qingyun mendukung Sang Lan dan terus-menerus menyuntikkan energi abadi ke tubuhnya. Sang Lan perlahan terbangun, menatap Mo Qingyun, dan menangis. Aku tidak punya rumah, aku tidak punya rumah. Dev menatap Sang Lan, urat dahinya menonjol dan matanya dipenuhi niat membunuh. Kepala Pavilion Tianyuan menoleh dan menatap Dev. Senyum aneh muncul di wajahnya yang dikendalikan oleh mayat berdarah. Oh, kamu akhirnya di sini, Dev. Tepat sekali, aku akan menyingkirkanmu bersama-sama untuk menyelamatkan masalah. Dev tidak mengatakan apa-apa. Dia perlahan mengeluarkan pedang pembunuh naga. Pedang itu mengeluarkan suara mendengung dan energi pedang hijau mengelilinginya, membentuk aura tajam. Dia bisa merasakan kekuatan dalam tubuhnya mendidih. Melihat pengorbanan Sang Tianyang dan situasi tragis di Istana Sura, kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya membara dalam dirinya. Kau telah membunuh Master Istana Sang dan menghancurkan Istana Sura. Suara Dev sedingin es hitam selama 10.000 tahun, hari ini, aku ingin kau membayarnya dengan darah. Sebelum dia selesai berbicara,
Dev berubah menjadi pelangi hijau dan menerkam ke arah Master Pavilion Tianyuan. Pedang pembunuh naga, dengan kekuatannya yang dahsyat yang dapat menciptakan dunia, menebas energi pedang hijau yang panjangnya 1000 kaki. Kemanapun energi pedang itu lewat, udara terpotong, meninggalkan celah gelap di angkasa. Pemimpin Pavilion Tianyuan mendengus jijik, dan kekuatan mayat darah beredar di tubuhnya. Dia mengulurkan tangannya, dan pusaran merah darah di telapak tangannya muncul lagi, dengan mudah menangkap energi pedang hijau. Energi pedang berputar liar dalam pusaran, dan akhirnya berubah menjadi cahaya hijau dan menghilang. Hanya itu saja yang kamu punya. Master Pavilion mengejek dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia muncul di depan Dev dalam sekejap, dan kelima jarinya membentuk cakar, mencengkeram jantung Dev. Kukunya berwarna hitam kebiruan, jelas ternoda racun. Tatapan mata Dev terfokus, dan alih-alih mundur, dia malah maju dan segera kembali bertahan dengan pedang pembunuh naga, menangkis di depan dadanya. Dentang. Suara logam yang beradu memekakkan telinga. Dev hanya merasakan kekuatan besar yang datang. Lengannya langsung mati rasa dan dia terlempar ke belakang, membuat jurang sedalam beberapa kaki di tanah. Dev. Huo Jingjing menjerit dan ingin maju untuk membantu, tetapi dihentikan oleh Mo Qingyun. Jangan pergi. Wajah Mo Qingyun tampak serius, orang itu terlalu kuat. Kita akan mati saja jika naik ke sana. Dev menenangkan diri dan menyeka darah dari sudut mulutnya, tetapi semangat juang di matanya menjadi semakin kuat. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan lawannya dalam pertarungan langsung dan dia harus menggunakan kekuatan yang lebih besar. Dia menarik napas dalam-dalam, mengayunkan tangan kanannya dengan kuat, dan sebuah busur panjang kuno muncul di tangannya. Itu adalah busur Raja Dewa. Begitu busur Raja Dewa muncul, energi seluruh dunia mulai melonjak liar. Busur itu memancarkan cahaya kemasan redup, dan untaian kekuatan hukum melilit tali busur. Dev menyuntikkan roh jahat ke dalam busur, memegang tangan kirinya dalam posisi kosong, dan anak panah emas yang dibentuk oleh roh jahat Pola Tao muncul di tali busur. Apakah ini busur dewa kuno? Untuk pertama kalinya, ketakutan terlihat di mata Master Pavilion Tianyuan. Dia bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam anak panah itu, yang merupakan kekuatan yang cukup untuk mengancamnya. Bab 5120, dirasuki lagi. Dev tidak memberi pihak lain waktu untuk bereaksi. Dia menarik tali busur dan membidik ke arah Master Pavilion Tianyuan. Jejak tekad melintas di matanya, pergilah ke neraka. Anak panah emas itu melesat keluar dari busurnya dan langsung berubah menjadi meteor emas. Kecepatannya begitu cepat sehingga ruang angkasa pun tidak dapat membatasi lintasannya. Kemanapun anak panah itu lewat, ia meninggalkan jejak api kemasan yang membara, dan udara pun terbakar, menimbulkan suara berderak. Pemimpin Pavilion Tianyuan tidak berani menunda. Tiba-tiba ia memanggil peti mati berdarah dan meletakkannya di depannya, sambil mengerahkan seluruh energi mayat berdarah untuk menyuntikkannya ke dalam peti mati. Peti mati berdarah itu tiba-tiba membesar beberapa kali lipat ukurannya, dan banyak sekali tanda-tanda aneh muncul di permukaannya, memancarkan napas kematian yang menyesakkan. Boom! Anak panah emas itu menghantam peti mati berdarah itu dengan keras, menimbulkan kejutan energi yang jauh lebih dahsyat daripada ledakan diri Sang Tianyang. Peti mati berwarna darah itu bergetar hebat, rune di permukaannya hancur berkeping-keping, retakan yang dalam muncul ditutup peti mati, dan gas mayat hitam menyembur keluar dari celah itu dengan ganas. Pemimpin Pavilion Tianyuan terlempar ke belakang berulang kali akibat benturan tersebut, dan beberapa sisik mayat darah di lengannya terlepas, memperlihatkan kulit pucat di bawahnya. Akan tetapi, meskipun panah Raja Dewa itu kuat, tetap saja ia gagal menghancurkan peti mati berwarna darah itu sepenuhnya, dan tidak berhasil juga melukai penguasa Pavilion Tianyuan yang berada di belakang peti mati itu. Ahem, kepala Pavilion Tianyuan batuk beberapa kali, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan kilatan kebencian muncul di matanya. Bagus sekali, Dev, kamu berhasil membuatku marah. Dev menatap busur Raja Dewa di tangannya. Tali busurnya menjadi sedikit redup. Jelas bahwa anak panah tadi telah menghabiskan banyak energi jahat taunya. Dia tahu bahwa meskipun busur Raja Dewa kuat, namun tidak dapat dengan mudah mengalahkan penguasa Pavilion Tianyuan yang dikendalikan oleh mayat darah. Belum lagi Dev tidak dapat menggunakan busur Raja Dewa untuk waktu yang lama. Apa yang harus kita lakukan, Dev? Huo Jingjing bertanya dengan cemas. Dev menggertakkan giginya dan tatapan matanya menjadi sangat penuh tekad. Dia tahu bahwa dia hanya punya satu pilihan terakhir, yaitu meminta Raja Iblis Awan Merah untuk merasukinya lagi. Sekarang tubuh Dev dapat menahan sebagian besar kekuatan Raja Iblis Awan Merah. Pada saat itu, pemimpin Pavilion Tianyuan akan menjadi seperti semut dan dapat dengan mudah dibunuh. Senior, panggil Dev. Apakah ini giliranku untuk maju? Raja Iblis Scarlet Cloud menguap dan bertanya. Saya tidak bisa menangani orang ini, senior, tolong bantu saya. Kata Dev. Begitu dia selesai berbicara, api iblis awan merah di tubuh Dev mulai menyala lagi, dan kekuatan yang sangat dahsyat meledak dari dantiannya, menyapu seluruh tubuhnya dalam sekejap. Rambutnya bergerak tanpa angin, berubah menjadi warna merah menyala,
dan matanya berubah menjadi hitam pekat, dengan dua bola api iblis menari-nari di dalam pupilnya. Suara Raja Iblis Awan Merah terdengar di benaknya, dengan sedikit nada menggoda dan kegembiraan. Haha, akhirnya aku bisa bergerak lagi. Coba aku lihat apa yang bisa dilakukan mayat berdarah ini. Saat kekuatan Demon Lord Scarlet Cloud mengalir masuk, aura Dev tumbuh secara eksponensial. Energi iblis yang dipancarkannya bertabrakan dengan energi mayat di tubuh Pavilion Master di udara, membentuk turbulensi energi yang dahsyat. Dia mengangkat pedang pembunuh naga lagi. Kali ini, badan pedang tidak lagi berwarna hijau, tetapi ditutupi dengan lapisan api iblis yang menyala-nyala. Pola pada bilahnya tampak hidup, terus-menerus memancarkan energi iblis hitam. Tuan Pavilion Tianyuan. Suara Dev menjadi rendah dan serak, bercampur dengan keagungan Raja Iblis Awan Merah. Apakah kau siap menghadapi kiamatmu? Pemimpin Pavilion Tianyuan memandang Dev, yang merupakan orang yang sama sekali berbeda di depannya, dan merasakan energi iblis yang menakutkan yang tidak lebih lemah darinya. Jejak ketakutan yang nyata akhirnya muncul di wajahnya yang dikendalikan oleh mayat darah. Dia tahu bahwa pemuda di depannya adalah ancaman yang sesungguhnya. Membunuh. Dev memimpin dalam melancarkan serangan, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Detik berikutnya, dia muncul di depan penguasa Pavilion Tianyuan, dan pedang pembunuh naga menebas dengan ganas dengan api iblis yang membakar langit dan menghancurkan bumi. Bab 5121, Revitalisasi. Pedang ini berisi kekuatan sihir tertinggi dari Raja Iblis Awan Merah dan membawa keinginan untuk menghancurkan segalanya. Udara terbakar secara paksa di depan bilahnya, membentuk lintasan hitam yang membara. Pemimpin Pavilion Tianyuan mengeluarkan suara melengking dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan peti mati berwarna darah. Pada saat yang sama, kekuatan mayat darah merajalela di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bola cahaya berwarna darah yang besar, menuju pedang pembunuh naga milik Dev. Engah! Bila pedang membelah bola cahaya merah darah dan menebas peti mati merah darah. Kali ini tidak terjadi ledakan yang mengguncang bumi, hanya suara robekan tumpul. Api iblis awan merah tua itu menggerogoti peti mati berwarna darah itu dengan ganas, dan retakan pada tutup peti mati itu meluas dengan cepat. Dengan suara retakan, seluruh peti mati itu hancur total dan berubah menjadi pecahan-pecahan berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang di udara. Master Pavilion Tianyuan menjerit ketakutan. Tanpa perlindungan peti mati berwarna merah darah, dia langsung terkena pedang Dev. Api iblis pedang pembunuh naga langsung menyelimuti tubuhnya dan mulai membakar habis energi mayat darah dalam tubuhnya. Tidak, Lord Blood Corps. Selamatkan aku. Pemimpin Pavilion Tianyuan meraung putus asa, mencoba memanggil kekuatan mayat darah, tetapi api iblis awan merah seperti belatung di tulang tarsal, menekan energi mayat di tubuhnya. Tidak ada belas kasihan di mata Dev. Dia memikirkan pengorbanan Sang Tianyang dan situasi tragis di Istana Sura. Dia memutar pergelangan tangannya dan pedang pembunuh naga, dengan nyala api iblis yang menyala-nyala, menebas dari atas kepala Master Pavilion. Ah! Teriakan melengking bergema di seluruh dunia, dan tubuh Master Pavilion Tianyuan terbakar inci demi inci dalam api iblis awan merah dan berubah menjadi abu. Pada akhirnya, bahkan jiwa mayat darah yang tersisa di tubuhnya pun terbakar habis menjadi abu oleh api iblis, hanya menyisakan samar-samar bau darah dan bau terbakar di udara. Angin berangsur-angsur berhenti. Dev mencabut pedang pembunuh naga, dan api setan awan merah di tubuhnya perlahan surut. Napasnya terengah-engah, wajahnya sepucat kertas. Jelas bahwa harga meminjam kekuatan Raja Setan sangat tinggi. Dia menatap reruntuhan di hadapannya dan mayat-mayat yang berserakan di tanah, matanya dipenuhi rasa lelah dan sedih. Huo Jingjing dan yang lainnya bergegas maju dan mendukung Dev yang terhuyung-huyung. Dev, kamu baik-baik saja? Huo Jingjing bertanya dengan cemas. Dev menggelengkan kepalanya, melihat ke arah Istana Sura, dan berkata dengan suara serak, aku baik-baik saja. Hanya saja, Istana Sura. Mo Qingyun menghela napas dan berkata pelan, mari kita lihat apakah ada yang selamat dulu. Kelompok itu mencari di antara reruntuhan dan akhirnya hanya menemukan beberapa pengikut Istana Sura yang terluka parah dan tidak sadarkan diri, mereka semua sedang sekarat. Dev menatap Sang Lan yang bersedih, lalu menatap jejak-jejak yang ditinggalkan Sang Tianyang yang meledak-ledak di kejauhan, merasakan emosi yang campur aduk. Meskipun kepala Pavilion Tianyuan terbunuh, Istana Sura telah hancur dan Sang Tianyang pergi selamanya. Sang Lan perlahan berdiri lalu membungkuk dalam-dalam pada Dev. Tuan Dev, terima kasih telah mengabdi pada Istana Sura dan membalaskan dendam ayahku. Meskipun Sang Lan sangat sedih, dia masih sangat berterima kasih kepada Dev. Nona Sang, jika saya datang lebih awal, mungkin Sang Dianzu tidak akan mati. Dev merasa sedikit bersalah. Ini semua takdir, tidak ada hubungannya denganmu. Sang Lan menggelengkan kepalanya. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tanya Dev dengan cemas. Sang Lan lupa melihat Istana Sura yang telah lama menjadi reruntuhan, begitu pula tumpukan mayat, dan seketika itu pula ia menjadi bingung. Aku ingin menghidupkan kembali Istana Sura, kata Sang Lan setelah beberapa saat. Hanya kamu, Dev sedikit mengernyit. Dengan kekuatan Sang Lan, akan lebih sulit daripada naik ke surga untuk menghidupkan kembali Istana Sura. Dan aku.
Pada saat ini, sebuah sosok perlahan datang dari langit. Ketika sosok itu mendekat, Dev tertegun, dan Sang Lan juga sedikit terkejut. Penatua Agung, Sang Lan berteriak kaget. Nona, Istana Sura telah hancur. Kita punya tanggung jawab untuk menghidupkannya kembali. Mulai sekarang, aku akan bersumpah untuk membantu Nona muda menghidupkan kembali Istana Sura. Setelah berkata demikian, Sang Tetua Agung menatap tumpukan mayat dan lautan darah, matanya dipenuhi air mata. Sang Lan mengangguk dengan penuh semangat. Dengan bantuan Tetua Agung, kebangkitan Istana Sura akan segera terjadi. Bab 5122, Kekacauan di Surga Kedua. Dev, Mo Qingyun dan yang lainnya telah pergi, dan Dev tidak dapat membantu dalam menata kembali Istana Sura. Kepemilikan berturut-turut telah menyebabkan trauma parah pada tubuh Dev. Jadi, Dev masih perlu terus memulihkan diri di menara penekan setan. Untungnya, ada menara penekan iblis. Bahkan jika Dev memulihkan diri selama setahun, itu hanya beberapa hari di dunia luar. Setelah kembali ke Istana ke-8, Dev langsung menuju menara penekan setan untuk memulai pemulihannya. Namun, saat Dev sedang memulihkan diri, situasi di langit kedua berubah menjadi kekacauan total setelah hancurnya Istana Sura dan kematian Master Pavilion Tianyuan. Dua raksasa yang dulu menjaga keseimbangan kini runtuh, semua kekuatan menunjukkan taringnya bagaikan hiu yang mencium bau darah. Sekolah Mohis dan 8 istana tidak punya pilihan selain terseret ke dalam pertikaian. Jika mereka ingin bertahan hidup di surga kedua, mereka harus bertarung. Langit kedua benar-benar kacau, dan beberapa aliansi pembudidaya independen yang telah lama tidak aktif juga berupaya mendapatkan bagian dalam perselisihan ini. Persaingan untuk mendapatkan sumber daya menjadi semakin sengit, kota yang dulu makmur berubah menjadi medan perang, dan ratapan dapat terdengar di setiap sudut surga kedua. Di luar menara penekan setan, Mo Qingyun dan Huo Jingjing berjaga di depan menara setiap hari, hati mereka dipenuhi kekhawatiran. Sekarang langit kedua berada dalam kekacauan seperti itu, mereka berdua tidak tahu bagaimana nasib keluarga mereka masing-masing, mereka juga tidak tahu kapan Dev akan bisa pulih. Humazi memanfaatkan kekacauan di langit kedua dan sesekali keluar untuk menyelamatkan beberapa kultivator wanita. Ia menyebutnya pahlawan yang menyelamatkan wanita cantik, tetapi sebenarnya ia hanya bersenang-senang. Para biarawati itu diselamatkan dan berterima kasih kepada Humazi, jadi wajar saja jika mereka menawarkan tubuh mereka. 3 hari kemudian, menara penekan setan mulai bergetar hebat dan sinar cahaya terang keluar dari menara. Cahaya yang menyilaukan meledak dari puncak menara, berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat langsung ke langit. Mo Qingyun dan yang lainnya segera minggir, hanya melihat sesosok tubuh perlahan berjalan keluar sambil membawa tekanan kuat. Dev mengenakan pakaian biasa, rambutnya berkibar tertiup angin, dan aura keabadian samar-samar menyelimutinya. Tatapan matanya menjadi lebih dalam, dan setiap gerakannya memancarkan aura yang mendebarkan jantung. Pada saat ini, wilayah kekuasaannya telah mencapai tingkat kelima dari alam abadi tersebar, dan kekuatannya jauh melampaui para pembangkit tenaga listrik puncak di alam abadi tersebar. Dia melambaikan tangannya dengan ringan, dan menara penekan setan berubah menjadi aliran cahaya dan tenggelam ke dalam cincin penyimpanannya. Dev benar-benar telah meningkatkan wilayahnya lagi, kecepatan ini sebanding dengan mengendarai roket. Dev, Huo Jingjing adalah orang pertama yang bereaksi dan berlari ke arah Dev. Meskipun Mo Qingyun juga sangat gembira, dia tetap mempertahankan keanggunannya yang biasa dan segera mengikuti di belakang. Saya baik-baik saja. Dev menatap mereka berdua sambil tersenyum, suaranya lembut namun kuat. Dia menoleh dan menatap langit yang dipenuhi asap di kejauhan, tatapan matanya langsung berubah dingin, apa yang terjadi dengan langit kedua. Mo Qingyun menceritakan kejadian itu pada Dev, dan barulah Dev menyadari bahwa seluruh langit kedua sedang kacau. Runtuhnya Pavilion Tianyuan dan Istana Sura secara bersamaan menyebabkan beberapa kekuatan yang telah lama tidak dapat menahan diri menjadi gelisah. Sudah saatnya langit kedua menjadi tenang. Dev berkata dengan tenang. Pada saat ini, Huo Zhao dan orang-orang dari Istana ke-8 telah bertempur dalam pertempuran berdarah di sekitar Istana ke-8 selama 2 hari berturut-turut. Banyak kekuatan ingin merebut sumber daya 8 istana dan menduduki wilayah 8 istana. Huo Zhao, aku sudah tahu bahwa kau mengkhianati kuil. Sekarang kuil tidak peduli padamu lagi. Menurutku, sebaiknya kau serahkan saja wilayahmu, keluarkan sumber dayamu, dan pergi. Seorang lelaki tua berpakaian hitam yang berada di alam Sanxian tingkat ke-6 berkata kepada Huo Zhao dengan ekspresi bangga di wajahnya. Di belakang lelaki tua berpakaian hitam ini ada puluhan ribu biksu, masing-masing memegang senjata dan tampak sangat mengesankan. Di sisi lain, Huo Zhao hanya memiliki puluhan murid dari aula ke-8 di belakangnya, dan perbedaan kekuatannya sangat besar. Namun, Huo Zhao tahu bahwa Dev masih dalam masa pemulihan di menara. Jika dia diganggu oleh orang-orang ini saat ini, Dev mungkin akan menjadi gila. Kecuali semua orang di 8 istana terbunuh, kami tidak akan pernah mengakui kekalahan. Huo Zhao berkata dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya. Bab 5123, membunuh 10.000 orang dengan satu pedang. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Orang tua berpakaian hitam itu mendengus dingin dan hendak mengambil tindakan.
Namun sebelum dia bisa berbuat apa-apa, tiba-tiba aura mengerikan dan dahsyat memancar dari istana ke-8. Kemudian Dev keluar bersama Mo Qingyun dan Huo Jingjing. Apakah kamu berencana untuk mengambil alih istana ke-8? Dev menatap lelaki tua berpakaian hitam itu dengan jijik. Siapa kamu? Kamu hanya seorang Lus Immortal Realm tingkat 5, dan kamu berani berbicara kepadaku seperti ini. Orang tua berpakaian hitam itu mengandalkan alam sansian tingkat ke-6-nya dan memandang rendah Dev. Dev hanya tersenyum dan mengabaikannya. Sebaliknya, dia menatap Huo Zhao dan berkata, "Ayah mertua, serahkan orang-orang ini padaku." Huo Zhao mengangguk. Alam Dev telah bangkit kembali. Pria tua berpakaian hitam di depannya sama sekali bukan tandingannya. Kakak ipar, bunuh orang-orang ini sebelum mereka berani mengincar istana ke-8-ku. Ketika Huo Feng melihat Dev datang, dia juga menjadi lebih berani. Perhatikan baik-baik dan belajarlah dengan giat. Dev berkata pada Huo Feng. HMPH, bocah sombong, kalau aku tidak memperlihatkan kepadamu betapa kuatnya aku, kamu tidak akan tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Orang tua berpakaian hitam itu menjadi marah ketika dia melihat Dev mengabaikannya. Orang tua berpakaian hitam itu terlihat menggumamkan sesuatu, dan tiba-tiba langit dan bumi terbelah, diikuti oleh kilatan petir ungu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Kilatan petir ini setebal ember, menutupi seluruh langit dan bumi, dan banyak orang merasa sangat tertekan. Huo Zhao memimpin orang-orang dari 8 istana dan terus mundur. Dev hanya tersenyum tipis, menatap kilat ungu itu, namun tidak membuat gerakan apapun, tatapannya penuh penghinaan. Ketika petir ungu mencapai Dev, tiba-tiba ia menghilang. Seolah-olah tidak pernah ada. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Orang tua berpakaian hitam itu juga mengerutkan kening. Anak baik, kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Setelah mengatakan itu, lelaki tua berpakaian hitam itu berteriak, jalan semua hukum. Bersamaan dengan teriakan nyaring lelaki tua berjubah hitam itu, puluhan ribu pendeta di belakangnya mengayunkan senjata mereka ke arah kehampaan secara serempak. Di dalam kehampaan, senjata-senjata ini terus menyatu dan akhirnya berubah menjadi pedang dewa yang sangat besar. Pedang suci ini mengandung kekuatan magis puluhan ribu pembudidaya. Pada saat ini, pedang pembunuh naga di tangan Dev memancarkan cahaya kemasan, lalu dia menebasnya. Dalam sekejap, kepala puluhan ribu biksu terangkat ke langit. Pemandangan itu sungguh spektakuler. Dan pedang suci yang terkondensasi itu langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan lenyap di saat yang sama ketika puluhan ribu biksu terbunuh. Melihat pemandangan ini, Huo Zhao dan yang lainnya tercengang. Kakak ipar hebat sekali, seru Huo Feng dengan penuh semangat. Dev melambaikan tangannya, dan puluhan ribu tas penyimpanan muncul dari udara tipis, lalu semuanya jatuh ke tangan Dev. Ayah mertua, terimalah sumber daya ini. Pangeran ke-8 akan membutuhkannya di masa depan. Dev tidak mengambil puluhan ribu tas penyimpanan itu untuk dirinya sendiri, tetapi memberikan semuanya kepada Huo Zhao. Huo Zhao sangat gembira. Dia mengambil tas penyimpanan senilai puluhan ribu yuan dan memuji berulang kali, sungguh menantu yang baik, sungguh menantu yang baik. Setelah mengatakan itu, Huo Zhao menatap Huo Jingjing dan berkata, putriku, malam ini, kamu harus melayani Dev dengan baik dan mengubah beberapa posisi lagi. Ayah, Huo Jingjing tersipu. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian hitam itu berdiri di sana seperti boneka, menatap Dev dengan tatapan kosong, dia tercengang. Bunuh 10.000 orang dengan satu pedang. Apakah ini sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang kultivator kelas 5 di alam keabadian yang tersebar? Keterampilan apa yang kamu miliki? Gunakan saja. Dev menatap lelaki tua berpakaian hitam itu dan berkata, tidak lagi, aku menyerah. Orang tua berpakaian hitam itu berkata dengan gemetar. Ia sudah putus asa. Ketika kepala puluhan ribu biksu terbang bersamaan, ia pun putus asa. Dev bukanlah seseorang yang dapat dilawan sama sekali. Aku tidak butuh kau untuk menyerah. Dev menggelengkan kepalanya, apakah kau tahu mengapa aku tidak membunuhmu bersama puluhan ribu biksu tadi? Bab 5124, di mana rumahmu? Orang tua berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Karena aku ingin membasmi akar-akarnya. Katakan padaku, di mana rumahmu? Kata Dev. Setelah mendengar ini, Huo Zhao terdiam. Huo Feng tertawa dan berkata, kakak iparku hebat sekali, memang begitulah seharusnya. Orang tua berpakaian hitam itu tertegun. Kalau mau bunuh orang, bunuh saja. Ngapain minta bantuan keluarga? Tidak ada kebencian yang mendalam, jadi apakah perlu untuk memberantasnya sepenuhnya? Ah, aku tidak punya rumah, kata lelaki tua berpakaian hitam itu. Namun baru saja dia selesai bicara, tubuh lelaki tua berpakaian hitam itu meledak seketika, dan jiwanya hancur. Pada saat ini, wajah Mo Qingyun tiba-tiba berubah, oh tidak. Ayahku dan yang lainnya dalam bahaya. Liontin giok di tubuh Mo Qingyun memancarkan cahaya merah saat ini. Berjalan. Setelah Dev selesai berbicara, dia menarik Mo Qingyun dan menghilang ke langit. Dev sudah tak terkalahkan di surga kedua, jadi tidak perlu khawatir sama sekali. Kekuatannya saat ini sudah cukup untuk dipamerkan.
Ketika Dev dan Mo Qingyun tiba di rumah keluarga Mo sudah dikelilingi oleh para biksu yang berdesakan. Wajah Mo Wuji terlihat sangat jelek. Dia membawa murid-murid keluarga Mo dan mengucapkan selamat tinggal terakhirnya kepada Mo Qingyun. Para pengikut sekolah Mohis, dengarkan baik-baik. Ini adalah pertempuran terakhir kita. Kalian harus ingat bahwa kalian lebih baik mati daripada menyerah. Mo Wuji sedang melakukan mobilisasi terakhir. Semua pengikut Mohis mengangguk, dan tepat ketika mereka siap bertarung sampai mati, tiba-tiba aura mengerikan datang dengan cepat dari langit. Boom! Terjadilah ledakan keras, dan semua pendeta yang mengepung sekolah Mohis hancur tubuhnya dan jiwa mereka lenyap. Mo Wuji dan semua orang di keluarga Mo menatap kosong ke segala arah di depan mereka, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku bahkan tidak tahu dari mana datangnya aura mengerikan tadi. Tuan, ini mungkin berkah dari para dewa, perwujudan leluhur keluarga Mo kita, benar kan? Seorang pengikut Mohis berkata dengan kaget. Leluhur Mohis yang mana? Dia Dev. Pada saat ini, suara Mo Qingyun terdengar, dan kemudian Dev dan Mo Qingyun muncul. Qingyun, Mo Wuji sangat senang melihat Mo Qingyun. Ayah, kamu baik-baik saja? Mo Qingyun bergegas maju dan bertanya dengan khawatir. Aku baik-baik saja. Kamu baru saja mengatakan itu adalah Tuan Dev. Apakah aura mengerikan itu dipancarkan oleh Tuan Dev? Mo Wuji tidak dapat mempercayainya. Tentu saja, Dev lah yang menyelamatkanmu. Mo Qingyun mengangguk. Mo Wuji menatap Dev. Meskipun alamnya meningkat pesat dan dia telah mencapai tingkat kelima alam abadi tersebar, aura mengerikan yang baru saja meletus darinya mungkin sesuatu yang bahkan tidak dapat dia capai di puncak alam abadi tersebar, bukan? Dalam keterkejutannya, Mo Wuji juga sangat gembira. Dengan adanya Dev di sini, keluarga Mo mereka dapat menguasai surga kedua. Pada hari-hari berikutnya, Dev, dengan pedangnya, menyapu semua kekuatan di langit kedua. Di bawah tekanan Dev, langit kedua akhirnya kembali damai. Karena sekolah Mohis dan 8 istana memiliki Dev sebagai pendukungnya, mereka secara langsung menjadi dua kekuatan terbesar di surga kedua. Kedua keluarga itu langsung membagi surga kedua, dan hubungan antara kedua keluarga itu sangat dekat. Lagi pula, Mo Qingyun dan Huo Jingjing sama-sama wanita Dev, jadi kedua keluarga itu secara alami dekat. Setelah berurusan dengan urusan surga kedua, Dev memutuskan untuk pergi ke surga ketiga. Ketika Mo Qingyun dan Huo Jingjing mendengar berita itu, mereka tampak malu. Mereka tahu bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak dapat pergi ke surga ketiga. Aura surga ketiga bahkan lebih kaya, dan kekuatan hukumnya bahkan lebih ganas. Tanpa kekuatan yang cukup, memasuki surga ketiga bagaikan seekor domba memasuki mulut harimau. Jangan khawatir. Dev memperhatikan ekspresi khawatir kedua orang itu dan tersenyum kecil. Pedang pembunuh naga di tangannya bersinar terang, dan cahaya kemasan pada pedang itu terus berkedip. Dev menarik napas dalam-dalam, mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya, dan menebas ke arah kehampaan. Bersambung.